First one, the questions will encourage you to comprehend the text. Maksudnya apa, Miss? Maksudnya dalam setiap UTBK pasti ya soalnya itu akan berbentuk teks ya teman-teman. Jadi ini itu encourage you to comprehend, untuk apa gunanya teks itu, untuk kalian bisa memahami teksnya atau tidak gitu. Jadi itu aja sebetulnya. Nah, karena dalam UTBK itu tentang apa ya, tentang pemahaman, makanya ada tips-tips atau ada, meskipun kalian apa ya, misalnya nggak suka Miss pelajaran Inggris, ya nggak apa-apa gitu. Kan ini cuman comprehend the text aja, ada apa, pemahaman teks aja. Jadi ada beberapa apa ya, tips and triknya lah gitu. Nah, sekarang kita pelajari itu ya. Oke, kita lihat yang kedua sekarang, real life context. Oke. Kalian masih inget nggak kalau misalnya di sekolah itu kan apa ya, teks-teksnya itu ada teks yang naratif, itu tuh kan kayak yang dongeng, kayak gitu. Nah, which is kalau misalnya di UTBK atas itu nggak ada ya. Jadi itu pasti real life. Itu bisa aja dari sport, dari teknologi, dari apa ya, teks-teks yang apa ya, yang nyata gitu, yang benar-benar nyata gitu. Jadi ini merupakan suatu ini dong, apa, good news lah buat kita. Jadi kita bisa mulai dengan misalnya baca-baca berita. Baca-baca berita. Nah, itu kan real life context tuh. Itu juga untuk familiarize yourself with the vocabulary. Jadi kalian lebih kenal dengan vocabulary-nya kalau misalnya banyak baca. Nah, dari mulai sekarang nih kita persiapkan itu. Oke. Dan yang ketiga sekarang itu yaitu practice skimming and scanning technique. Kalian mungkin udah tahu ya sebagian skimming and scanning itu. Nah, untuk yang belum tahu, skimming and scanning technique itu adalah teknik membaca cepat ya. Teknik membaca cepat dengan langsung melihat apa ya, to the point gitu. Misalnya, kalau misalnya kalian lihat suatu kata di kamus, misalnya kalian mau lihat kata study, apa sih bahasa Indonesianya tuh study? Kalian nggak mungkin kan lihat satu persatu dari awal kamus, ya kan? Jadi kalian langsung lihat ke S, terus T, terus U, D, Y, baru kalian bisa langsung ketemu kan si study-nya. Nah, ini juga sama nih. Dalam teks ini juga, apa? Dalam teks ini juga apa ya, mengencourage kalian itu supaya bisa langsung melihat apa sih sebenarnya yang ditanyain gitu. Nah, kalian bisa langsung melihat itu di teks gitu. Oke, sampai sini udah jelas ya? Oke, kita sekarang lanjut ke ini, yang kedua. Nah, sekarang things you should know during UTBK test. Sekarang during ya, berarti saat sedang melakukan UTBK itu sendiri. Oke, kita lihat sekarang. Ignore the text and go to the questions directly. Oke, maksud ignore di sini itu kesampingkan dulu ya. Kesampingkan dulu si teksnya. Karena kalau misalnya kalian udah belum apa-apa, udah lihat teks yang panjang, udah, aduh ya ampun males. Gitu kan, jadi kesananya tuh moodnya bakal jadi jelek gitu. Jadi ya udah ignore aja, pasti kok. Teks yang panjang itu pasti gitu, dan kalian akan menemuinya. Jadi it's okay gitu. Nah, sekarang yang kalian lakukan itu langsung aja go to the questions directly. Itu ya yang pertama. Langsung lihat soalnya gitu. Nah, sekarang udah dilihat soalnya tuh, apa sekarang yang kedua itu find the keywords of the questions. Keywords-nya apa? Sebetulnya teks pertanyaan ini tuh maksudnya gimana sih? Pasti selalu ada keyword-nya. Misalnya yang ditanyainnya apa gitu. Nah, jadi nanti keyword-nya berarti kalau misalnya what can you assume? Keyword-nya berarti assume. Apa yang bisa diasumsikan kan? Find the keywords. Sekarang yang ketiganya itu ada read all the choices and find the possible answer ya. Read all the choices and find the possible answer. Oke. Ini sih kalau misalnya kalian udah ini ke teks ya. Kalau misalnya nomor 1 kan kita masih belum baca teksnya kan, tadi masih ke questions dulu. Jadi ini bisa sih sebetulnya untuk beberapa soal kita bisa lihat sebetulnya possible answer-nya. Apa jawaban yang kira-kira kemungkinan jawaban yang benarnya gitu. Nah, kalian coba di gas gitu, kira-kira oh kayaknya ini deh. Nah, baru sekarang do skimming and scanning untuk meng-cross check jawaban kalian benar nggak nih yang misalnya oh ini kayaknya yang D, tapi harus di cross check lagi gitu, gak boleh langsung ini D udah aja gitu, jangan ya.
Jadi harus di cross check lagi menggunakan do skimming and scanning gitu sendiri. Oke. Sekarang tanpa basa-basi lagi ya, udah panjang penjelasannya, kita langsung aja ke teksnya. Oke. Bentar ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih ada nomor 1. Lumayan panjang ya, lihat. Ada berapa nih? Ada 6 ya, 6 sekitar 6 paragraf. Sekarang kita lihat di sini, what is the passage about? Nah, kira-kira kalau misalnya kayak gini nih, pertanyaannya, yang ditanyainnya apa? Asif, coba. Main idea. Good, yes. Main idea. Kalau misalnya what is the passage about, itu pasti tentang main idea. Ingat kalau misalnya setiap paragraf itu pasti ada main idea, yaitu core sentence, dan juga supporting sentence ya. Main idea biasanya adanya di depan. Kita tandai ya, biar kalian bisa jelas. Biasanya ada di depan kalimat, nih, di depan paragraf maksudnya. Kayak gini. Atau juga ada di akhir ya. Sekarang kita coba lihat di akhirnya. Oh, enggak, kayaknya ini di depan ya. Oke, di sini ada secondhand smoke kills more than 600,000 people worldwide every year, according to a new study. Oke, new study di sini maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Ini tuh maksudnya bukan pembelajaran baru ya, tapi penelitian ya. Study di sini tuh penelitian gitu. According to penelitian gitu. Sekarang kita lihat di sini. Oke, kita lihat cari possible answer-nya. Kira-kira yang mana? The cause. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini sih itu tuh kayak apa ya? Kayak lebih ke ini sih ya, second hand smoke tuh semuanya. Second hand smoke. Ini juga second hand smoke. Smoking. Berarti kalau heart disease itu kan penyakit jantung ya. Ini berarti terlalu spesifik. Ingat kalau yang ditanyanya what is the passage about, itu harus general ya. Main idea harus general. Kalau misalnya spesifik itu nanti masuknya ke supporting sentence. Jadi bukan yang main idea-nya itu sendiri. Berarti kita kasih tanda ya, ini kayaknya bukan nih, ini bukan. Sekarang yang kedua coba, the disease when people inhale second hand smoke. Second hand smoke itu apa sih? Kalian tahu nggak? Rokok pasif. Bukan rokok pasif. Ini second hand smoke itu lebih ke, kan inhale ya, inhale nih, ada inhale. Inhale ya, inhale itu menghirup. Bukan berarti bukan kata bendanya ya ini. Ini tuh yang dimaksud second hand smoke itu kayak asap rokok gitu. Asap rokok ya, inhale, asap rokok gitu. Alright, kita lihat. Mana ya di sini? Nah, the disease when people inhale. Berarti tentang penyakit ya, penyakit-penyakit. Oke, kita lihat dari sini dulu nih sekarang. Second hand smoke kills more than, nggak dijelasin ya di sini disease-nya ya kan? Berarti kalau disease itu udah termasuk ke sini nih. Nah, di sini udah dijelasin nih disease-nya nih. Apa aja. Tapi di sini kan nggak dijelasin, berarti itu termasuk supporting sentence gitu. Berarti masih bukan nih yang oke, ini juga masih bukan ya teman-teman. Yang kedua juga masih salah. Sekarang coba yang ketiga, the numbers of people exposed to secondhand smoke. Oke, ini ada the number, misalnya benar. Oke, really? Nah itu lihat kita sekarang, the number of apa tadi katanya? The numbers of people exposed to secondhand smoke. Jadi the number of people, sejumlah orang yang terekspos, yang terekspos ke secondhand smoke. Yang enggak dong, ini kan number ini tuh kan yang yang meninggal kan, yang ini tuh bukan yang meninggal. Kalau yang ini tuh kan sangat-sangat general ya, exposed to secondhand smoke. Kalau misalnya orang yang menghirup asap rokok itu kan banyak kan, jumlahnya itu bukan cuma 600 aja. Kalau yang 600.000 ini itu tuh orang yang meninggal karena menghirup asap rokok gitu. Oke, berarti yang ketiga juga salah ini. Sudah dipastikan salah ya. Next, yang keempat, coba kita lihat. The research about the secondhand smoke affect people around smokers. Oke, ini ada research nih. Research itu sama artinya sama study di sini. Artinya itu penelitian ya. Nah, sama ini artinya penelitian. Oke, berarti sama ya. Sekarang kita lihat ke sananya untuk cross check.
About the secondhand smoke affect people around smokers. Oke, affect ya, sekarang ada affect. Oke, ini bisa jadi sih ya affect karena kan meninggal ya, itu berarti efeknya dong. Tapi sekarang kita untuk spesifik lihat yang paragraf kedua nih, yang awalnya scientist dan that passive smoking causes. Oke. Ini juga termasuk efek ya, efek dari si yang passive smoking itu. Nah, by the way, passive smoking itu orang yang hirup asap rokoknya. Nah, itu disebut passive smoking gitu. Berarti kan sama ya dengan ini. Second hand smoke, asap rokok, affect people around smokers. Berarti benar ya? Nah, ini juga nih masih concern about children who die smoke related itu. Ini juga masih effect dari asap rokok itu sendiri. Ini ada impact on woman. Ini juga masih sama, effect of second hand smoke. Berarti ini bisa kita lingkari ya jawaban yang paling benar. Tapi untuk kita cross check, coba kita satu lagi lihat. The government outlaw smoking in public places. Itu udah kelihatan sih ya, itu sangat spesifik itu. Ini adanya di sini nih, itu kan. Ini nggak ada hubungannya apalagi sama yang paragraf yang ke-1 gitu. Oke, sampai sini nih. Paham nggak, teman-teman? Coba, ada yang ditanya dulu nggak? Suara Miss jelas nggak sih, by the way? Kalian tuh diem-diem aja. Jelas, Miss. Oke, next. Berarti ya ke number 2 sekarang. Nah, soal seperti ini juga selalu muncul biasanya. The word regularly in line 4 in the passage is closest in meaning to. Oke. Kalau misalnya pertanyaan kayak gini, yang ditanyanya tuh apa kira-kira? Persamaan ya. Sinonim. Karena ini closest in meaning, berarti sinonimnya. Oke, sinonim dari kata regularly. Kalian tahu nggak regularly apa? Commonly. Good, commonly katanya. Ya, ini tuh biasanya ya. Biasanya, regularly itu biasanya. Nah, tadi ada yang jawab commonly, benar ya, commonly ternyata. Tapi kita lihat dulu nih, mungkin ada teman-teman yang belum tahu gitu. Gimana sih? Kalau soal kayak gini tuh ya kalian nggak punya choices, nggak punya choice lain sih, harus tahu gitu. Atau enggak tahu beberapa gitu. Ini nih, choices di sini tuh tahu beberapa. Jadi kalian bisa menerapkan teknik yang namanya eliminasi gitu. Jadi dieliminasi kayaknya shortly. Shortly itu apa? Dengan pendek. Nah, bukan dengan pendek ya. Jadi memang kalau misalnya LY di belakang itu artinya dengan. Tapi di beberapa vocabulary itu enggak ya artinya. Segera enggak. Berarti ya? Segera. Bener banget. Shortly itu segera. Misalnya I'll be there shortly. Aku akan di sana kok segera. Gitu. Atau briefly. Nah, kalau briefly bener nih. Secara singkat. Nah, kalau temporarily itu apa? Sementara waktu. Sementara. Ya. Kalau misalnya truly apa? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh bukan dengan benar ya, artinya tapi sungguh-sungguh, benar-benar gitu. Berarti yang ini yang paling ini commonly itu kan pada umumnya, pada biasanya gitu. Jadi ini jawaban A yang paling mendekati dengan regularly gitu. Oke, next ya. Sekarang yang number 3. What may happen to the children whose parents smoke based on this passage? Oke, kita lingkari dulu. Apa keywordsnya? Keywordsnya itu yaitu children whose parents smoke. Nah, itu sebetulnya keywordsnya. Sekarang kita do skimming and scanning. Yuk. Coba cari yang ada children whose parents don't smoke. Di paragraf mana kira-kira? Di sini. Coba ada nggak? Paragraf 3. Oh, 3. Oke. Yang mana? Ini ya. Oke, good. Sekarang kita mana? Kita lingkari dulu biar kalian bisa baca semuanya ya. Nah, ini nih. Children whose parents smoke have a higher risk of sudden infant death syndrome, ear infection, pneumonia, bronchitis, and asthma. Oke, the lungs may also go slowly dan kids whose parents don't smoke. Oke, sampai sini ya nih. Ini itu kalimat ini apa? Utamanya. Good. Yuk, sekarang kita berarti tadi apa yang ditanyanya? What may happen to the children whose parents smoke ya?
Jadi apa yang akan terjadi saat kepada anak-anak yang orang tuanya itu merokok gitu. Oke, children whose parents smoke have, nah ini nih, higher risk of sudden death, bla 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 sampai asma, terus lungs may also grow slowly. Nah, kita tulis di sini. Apa tadi teh? Lung slowly ya. Lung slowly. Terus apa lagi yang kedua tadi? Disease ya, lots of disease. Yang Miss. Oke, sekarang kita lihat nih kesoalnya. Berarti harus mengandung ini dong. Oke, yang katanya tadi. The children have a higher risk of sudden infant death syndrome, ear infection, pneumonia. Iya, bener ya. Ini udah jelas banget sih kayak tadi. Berarti bener ya yang Good job. Nah, sip. Tapi untuk cross check kita lihat dulu nih, bener nggak sih yang yang A kita lihat. The children may have temporary infection in their lungs. Temporary di sini ada kata temporarily. Enggak dong ya. Kan tadi Anda di paragraf yang awal itu sampai 600.000 orang kan yang meninggalnya gara-gara apa? Second hand smoke, asap rokok. Berarti bukan temporary kalau gitu, sampai akut kan? Berarti yang ini berarti salah, udah pasti. Yang kedua coba, the children's lung may also grow faster. Nah, ada kata faster di sini. Itu It's harusnya contradictive. yes, kontradiktif, harusnya slowly. Gitu. Sekarang ya sih, coba the children may follow their parents to be the smokers. Ini nggak dijelaskan ya tadi di teks, tidak dijelaskan. The children have a higher risk of death because of the cancer. Nah, kalau ini ya ada cancer nih. Ini terlalu spesifik, bukan cancer aja kan tadi. Ini disebut ini lots of disease gitu kan. Berarti oke, benar yang jawaban. Good. Oke, sekarang kita ke number 4 ya. Wow, ini ada teks lagi. Ya, langsung aja kita ke ini. With the statement, blah blah blah, in the 19th century led to a vast increase in glass house culture in England. In line 8, the author intends to. Oke. Kalau misalnya ada kata intends, bentar dulu ya. Oke, explain katanya. Kita kunci jawaban explain, berarti possible answer-nya ya. Kita lihat, kita buktikan. Kalau misalnya ada intends, itu maunya author tuh gimana sih gitu kan? Itu baru intends ya. Sekarang kita coba lingkari mana aja yang termasuk keywords-nya. Nah, keywords-nya itu ini. Lead. Terus, nah, a vast increase culture in England. Nah, kalau misalnya ada katakan statement-nya udah ada di sini ya. Sebenarnya kalian nggak usah sih lihat ke teksnya ya. Kita lihat aja di situ, terus kita cross-check ke jawaban. Sekarang ada kata describe the function of the glass house. Enggak ya, kenapa enggak? Karena itu ada kata describe. Kalau describe itu kan menggambarkan kan, berarti apa ya, menggambarkan kalau culture di England tuh si glass house-nya tuh kayak gimana gitu. Nah, kalau ini kan enggak nih. Statementnya cuma in the 19th century, cuma itu aja kan, menginformasikan berarti. Berarti itu salah ya, karena describe. Sekarang yang explain, oke. Explain the development of a glass house. Explain. Kalau misalnya explain itu kan berarti harus apa? Harus lengkap ya. Kalau explain itu ada apa ya, detail gitu. Jadi kalau misalnya menjelaskan, kita aja kalau menjelaskan sesuatu pasti kan selalu detail gitu. Enggak cuman ini aja. Kalau ini kan cuman apa ya, to the point kan, to the point banget gitu. Nah, kalau di sini ada kata explain, itu harusnya yang menjelaskan secara rinci gitu sebetulnya. Misalnya, in the 19th century itu tuh, ini tentang glass house ya, rumah kaca. Misalnya, sebelum ini, ada nggak sih rumah kaca di England gitu. Terus gimana sih awal munculnya perkembangan? Nah, kayak gitu. Jadi explain, itu menjelaskan secara detail jadinya gitu. Nah, sekarang coba kita lihat yang sih. Emphasize, nih ada emphasize that a glass house is developing in England. Oke, emphasize di sini tuh menekankan ya. Benar nggak sih teman-teman menekankan? Kita lihat sekarang. In the 19th century. Nah, ini dari kata ini sebetulnya ini udah ditekankan. Oh, di sini nih. Di abad ke-19 nih. Ini tuh munculnya mulai muncul glass house culture di England gitu. Jadi kira-kira yang C itu yang paling mendekati ya dengan dengan ininya,
dengan intense dan dengan the outer intense. Kita lihat sebenarnya yang di, benar nggak sih yang itu? Tapi kita coba cross check dulu. Sekarang argue the glass house controlling the environment. Enggak ya, ini nggak ada kata argue di sini, nggak ada kata controlling juga. Nggak ada, berarti salah ya yang D. Yang E, showing the increasing of glass house culture in some countries. Oke sih, ini benar sih sebetulnya. Ini benar sih ada kata increasing. Which is ini dari sini, the vast increase ya. Nah, sekarang tapi ini di sini lihat ada in some countries. Enggak dong, itu salah ya. Karena ini kan di sini cuma dikatakan culture in England aja, bukan in some countries. Berarti yang I juga salah gitu. Berarti yang paling mendekati jawabannya itu yang C, emphasize. Karena ini cuma menekankan aja kalau di abad ke-19 itu sudah ada culture glass house, rumah kaca di England gitu. Gitu ya teman-teman. Sekarang kita coba, by the way kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung di-unmute aja si itunya ya, mikrofonnya, langsung ditanyakan misalnya banyak ya kalian. Jadi susah sih kontrolnya juga. Langsung aja kalau ada yang ditanyain, langsung aja ditanyakan. Oke, so far so good ya. Kita lanjut ke number 5. The author's idea of the relationship between the greenhouse and the plants is analogous with. Oke, kita garis bawahi dulu. Apa keywordnya seperti biasa? Greenhouse. Iya, ini nih, greenhouse and the plants. Terus ini, yang ditanyainnya tuh sebenarnya ini, analogous. Analogous tahu nggak teman-teman? Analogi bukan, Miss? Iya, benar, analogi. Jadi, gimana sih katanya analogi antara greenhouse sama plants-nya itu? Nah, kalau kalian nggak tahu, greenhouse itu kan apa sih tempat untuk tumbuhan. Kalian nih anak-anak IPA coba. Itu tuh tempat untuk tumbuhan untuk berlindung kan dari apa cuaca yang ekstrim yang tidak menentu, bisa panas, bisa dingin gitu, cuaca panas dan cuaca dingin. Nah, itu tuh di-protect di greenhouse. Itu benar nggak sih, Rasid? Iya, Miss. Iya ya, oke. Sekarang kita lihat kebaca ke teksnya, karena pasti ada di teks. Nah, di sini. Greenhouse, also called glass house, is a building designed for the protection of tender or out of season plants against excessive cold or heat. Nah, ada kata ini nih. Jadi itu sebetulnya excessive cold or heat, dari perlindungan dari panas, cuaca panas yang ekstrim dan juga cuaca dingin gitu. Nah, jadi si tanaman itu ditanamnya itu di greenhouse ini, di building. Jadi kita coba analogikan itu kan building ya tadi. Oke, kita gambar ya. Misalnya nih, ini ada rumah ya misalnya. Oke. Aduh, ini susah by the way. Apa kayak? Oke, nah ini misalnya rumah kaca nih, glass house ya. Siapa sih itu yang ketawa? Risna ya. Nah, kita sekarang analogi di dalamnya itu ada plants, gambar tumbuhan. Ya, tumbuhan, misalnya ini tumbuhannya nih. Ya, kalian jangan ketawa dong. Ini susah Apa banget. itu? Ya, itu analoginya kan. Oke, ini tumbuhannya nih, tumbuhan tumbuhan yang hidup di dalam rumah kaca itu sendiri ya. Nah, sekarang kita lihat choices-nya. Ayo. Glass and plate. Glass and plate itu tuh kayak gelas sama piring ya kan? Berarti analoginya itu kayak gimana? Saling melengkapi ya. Kalau misalnya ada gelas pasti ada ada piring, pasti ada gelas untuk minum nantinya. Jadi ini tuh kayak lebih ke saling melengkapi. Benar nggak sama ini? Enggak dong ya, karena kalau misalnya rumah kaca ini tanpa ini juga nggak apa-apa gitu. Oke, berarti yang ini enggak ya? Ini enggak. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ke yang mana? Hot and cold. Hot and cold. Kalau ini tuh dilihat dari ininya tuh kayak apa? Antonim ya, kayak lawan kata gitu ya. Panas dan dingin. Ini lawan kata enggak antara apa? Rumah kaca sama ini?
Enggak ya, bukan lawan kata ini. Hmm. Beda jauh kan? Berarti ini juga salah. Day at night, day and night. Sama, ini juga lawan kata. Sama. Bukan ya. House sekarang coba family. house Nah, family. itu, Miss. Nah, ini kayaknya yang paling mendekati. Nah, ini kan kayak house nih, rumah. Nah, ini ada family di dalamnya. Di dalamnya. Itu juga apa? Itu juga apa? Melindungi family, anggota keluarganya dari cuaca panas, cuaca dingin, ya kan? Nah, berarti yang jawaban yang paling tepat itu kira-kira yang di ya, pemirsa. Oke, kalau teacher and student enggak dong ya. Itu kan ada yang ngajar dan yang diajarkan gitu. Jadi enggak juga. Nah, gitu. Berarti analogi yang paling tepat dari soal nomor 5 itu adalah house and family gitu. Yuk, kita sekarang lanjut ke number 6. What can be assumed from paragraph 2? Oh, naya nu main ML ya, Teh. Siapa? Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Assume. Kalau assume itu artinya yang dapat diasumsikan gitu ya. Oke, paragraf 2. Kita lihat langsung ke paragraf 2. Nah, ini dia. Oke, kalau misalnya diasumsikan itu bukan melulu tentang main idea ya. Jadi kalau misalnya diasumsikan itu bisa aja nanti si kalimatnya itu ada di tengah, ada di akhir. Jadi mau nggak mau kita harus paham secara keseluruhan si paragraf 2 itu tentang apa. Tapi kembali lagi, kalau untuk ininya kita lihat dulu kalimat awalnya. Kalau kalimat awal itu kan yang akan mengembangkan kalimat-kalimat selanjutnya kan. Kalimat awal dan kalimat akhirnya. Kita lihat. Dari because ya. Oke. Nah, dari sini kita lihat. The modern greenhouse usually... Nah, ini tuh definisi ya. Kalau definisi, enggak nih kayaknya. Kalau misalnya assume itu kayak lebih ke ininya, lebih ke argumennya. Kalau definisi itu enggak ya. Kenapa? Ya, kayak nyari kesimpulan benang merahnya. Nah, bener kayak gitu. Nah, sekarang kita coba lihat nih di sini. Oke, kita lihat dulu possible answer-nya apa kira-kira. Mana sih tadi? Nah, ini dia. The modern glass is too hot because it made by glass and lack of ventilation. Bener nggak sih? Ini tuh kan justru tadi dibilang katanya yang ini nih, yang analogi ini kan katanya tadi perlindungan dari cuaca yang panas dan dingin kan? Berarti ini salah dong. Kalau misalnya too hot kan justru tadi untuk perlindungan si greenhouse-nya itu. Nah, berarti ini salah. Sekarang yang kedua nih. The modern greenhouse is preferred compared to traditional greenhouse. Ini kita harus baca dulu ya. Sekarang yang C. The modern greenhouse has only one roof slope and leans against the side of building. Okay. The modern greenhouse has a temperature control to keep the plants going. Ini juga mungkin yang sekarang. The modern greenhouse is only maintaining the warm temperature for specific plants. Maintaining warm ya di sini enggak dong, salah. Kan tadi ada bisa cuaca panas dan dingin. Berarti enggak cuma menekankan cuaca panas aja, cuaca hangat aja gitu. Nah, sekarang ada 3 nih. Kita udah eliminasi 2. Yang B sekarang benar nggak sih? The modern greenhouse is preferred compared to traditional. Sekarang kita lihat. Bro, why you fuck? Yozan, what's wrong with you? Kita lihat. Ilzan main ML. Ini ada nemuin ini nih. I think this one is also the keyword. Which has one roof slope leans against the side of a building. Kenapa? Itu miss yang itu gak bisa yang which has only one roof slope and leans against the side of a building. Berarti yang mana nih yang? Ini has only one roof slope ya and leans against the side of a building. Oke, dari paragraf mana? Atas. Ini Mbak, lagi. Nah, ini dia. which has ya. Oke, good. Iya, benar. Sekarang ada lagi nggak? Ada. Yang mana? Yang ini nih. The modern greenhouse has a Yang temperature control to keep the plants growing. Yang tradisional lo lihat nggak? Ada. Mana?
dari yang wait. Glass has been the traditional glazing material, but classic films such as a polyethylene or polyethylene. Mana? Yang mana nih? Atas. Ini. Nah, glass has been. Mana sih, bentar. Ini sebelum Bawah, ketemu bawah. nih. Oh, ini. No. Bawah lagi. Bawah. Oh, ini nih ya. Kanan. Glass. Ini ya, iya kan? Glass has been the traditional glazing material, but plastic films such as are also common. Tapi kira-kira ya ini yang paling dekat yang mana nih? Ini tapi lihat nih di sini ada juga double slope. Which has only one roof and leans against the side of a building. Kalau yang ini gimana nih? Which has the double slope or a safe slope to learn greenhouse. Nah, ini apa maksudnya? The basic structural forms are the same. Ini juga ada nih yang has a double slope kan? Ya enggak? Kan ini katanya the modern, mana sih tadi tuh? Nah, the modern brand has only. Enggak dong, tadi kan ada juga yang double tuh. Iya enggak? Nih, yang ini nih. Which has double slope. Itu ya, berarti salah ya yang itu? Oke. Berarti yang ini ya yang salah. Sekarang yang cuman yang D sama yang E. Sebetulnya Miss cenderung yang B sih. Compared to traditional greenhouse. Kenapa prefer? Kalau prefer itu kan lebih dipilih ya. Karena ini nih. Mana sih? Mana sih? Aduh. Nah, hilang. Nah, ini nih. Heating costs are consequently less. Gitu. Nah, dari kata itu bisa dikatakan bahwa si modern greenhouse itu lebih ini, katanya lebih apa sih? Harganya itu lebih murah gitu. Makanya lebih di preferred gitu compared to traditional greenhouse. Kayak gitu. Nah, kalian setuju nggak? Mana sih tadi yang ada kata tradisionalnya? Nah, glass has been traditional, but plastic films such as Nah, iya sih, kalau Miss itu lebih ke ini. Karena kalau misalnya yang D, tadi kan yang C udah salah ya. D itu the modern greenhouse has the temperature control to keep the plants growing. Oke, dari situ ada nggak? Temperature control. Nggak ada kan? Di sini nggak dijelasin kan? Iya. Nah, mana? Nah, nggak ada control di sini. Makanya yang paling mungkin itu yang mana? Yang B ya. Yang B karena biasanya kalau misalnya yang assume itu kan lebih ke apa ya? Asumsi si author kan, asumsi si author. Berarti itu bisa aja tersirat sih sebetulnya, bisa aja tersirat. Jadi dari kata ini, oh kayak ini jadi kayak gini deh asumsinya kayak gitu. Jadi nggak selalu kalau misalnya main idea kan tadi tuh biasanya suka ada di depan kata atau akhir kalimat kan. Nah itu bisa kelihatan langsung gitu. Nah kalau misalnya yang kayak pertanyaan seperti ini gitu ya, yang can be assumed itu biasanya itu tuh tersirat gitu. Gitu ya. Sekarang kita lanjut number 7. Udah hampir mau 1 jam. Which statement that illustrates the plants categorized based on their temperature requirement. Kalian lihat dulu coba. Miss mau cari keywordsnya dulu. Nah, illustrate ya itu keywordnya. Plants juga categorize based on their temperature. Nah, jadi nanti yang jawabannya itu harus ada ini. Terus dulu ya. Plants. Nah. Miss ini. Biar gede. Nah. Jadi jawabannya itu harus mengandung ini, ketiga ini. Yuk kita lihat. All the plants can be grown in both cool and warm grasses. Sih, ini benar ada plants, tapi temperature juga ada ya. Tapi kategorinya nggak ada. Iya nggak?
Ini kan plants nih ada. Terus ada temperatur. Temperaturnya ini kan cool and warm. Tapi kategori nggak ada nih di sini. Nggak ada kategori, berarti ini salah. Gitu. Kan kita lihat yang nomor 2. A greenhouse is heated partly by the rays of the sun. Heated. Oke, ini nggak ada ya. Ini nggak ada plants-nya, nggak ada juga kategorinya, cuma ada temperatur aja nih. Heated di sini ada by the sun. Berarti ini juga salah. Oke. Yang C sekarang. A greenhouse can become too hot as well as too cold. Salah. Salah ya, karena nggak ada, ini kan nggak mencakup ini. Gitu. Sekarang yang ini, oke. Kita lihat. Daffodils are resistant to leaves. Ini nama tumbuhannya ya. Hyacinths and narcissi. Salted to warm greenhouse. Bener nggak? Salted Nggak. ini ada sih, ini ada plants-nya ada sih sebetulnya. Nih. Terus kategori juga ada ya kan? Tapi ini ada warm greenhouse nih. Bentar, kita coba lihat yang E dulu. Berarti antara D sama E kan, the plant suited to cool greenhouse. Oke. Coba untuk kalian yang mana nih, yang D atau yang E? I, kenapa yang I? Yozan? Lebih seraknya. No ya, jangan gitu dong, jangan lebih seraknya. Iya sih benar itu main feeling ya, tapi kita lihat di sini, sebetulnya di sini tuh udah benar yang di itu ya, semuanya ada. Cuman ini Itu kan ada kategorinya, Miss. Kenapa? Ada Enggak. kategorinya. Iya sih, benar nih. Iya benar ya, kategorinya juga nggak ada ya. Bentar. Oke. Terus Yang juga baik selain cuma kategori lebih ini cuma ada kategoriin gitu. warm greenhouse aja. Tadi kan temperature itu kan ada dua kan, ada yang panas, ada juga yang dingin gitu. Jadi ini salah. Berarti yang sekarang kita lihat konsep lagi. The plants should to cool greenhouses nih. Plants, wild palms and all. Oke, berarti ini yang benar ya. Ini yang benar karena apa? Ini ada dua nih kategorinya benar-benar, ada yang cool, ada juga yang warm, terus ada kategori di sini. Ya kan? Terus juga ada plants-nya. Plants-nya apa? Ini tuh nama ini kan, nama tumbuhannya kan? Bulbous sama palms and orchid. Gimana sih cara bahasanya? Orchid. Orchid. Nah, itu ya. Orchid. Berarti jawabannya yang paling tepat gitu. Ingat ya, kalau yang D sebenarnya juga udah tepat sih. Tepat sih, itu udah kayak kayaknya yang D deh. Tapi kalian lihat lagi, karena itu nggak ada kategorinya ya. Terus juga temperaturnya cuma satu yang ada gitu. Jadi yang E yang D. Almost done. Karena biasanya kalau yang di UTBK itu nggak nyampe 10 kan ya, kalau nggak salah soalnya itu cuma ada 8 atau berapa sih yang tahun lalu itu. Jadi ini pasti ada 11 nomor sih di sini. Nah, sekarang kita lihat nih, ini lumayan pendek sih sebetulnya. What is the author's attitude towards the topic on the passage? Ini ada kata attitude. Nah, sikapnya tuh gimana sih ke teks di atas? Oh, kita lihat teksnya tentang apa sih? Earthquake, any sudden shaking of the ground caused by the passage of seismic waves through Earth's rocks. Ini definisinya ya. Sekarang lihat yang paragraf keduanya. Little was understood about ini nemu ini nih. Ada kata little was understood about until nih. Dari kata ini sebetulnya kalian sudah bisa mengira-ngira apa kira-kira dari apa sikap si authors itu terhadap si teksnya. Kalau misalnya definisi kan ya itu mah kan definisi ya, jadi nggak bisa ini dong, nggak bisa kelihatan gitu ya. Kalau definisi mah ya udah definisi gitu. Nah kalau ini tuh dia itu lebih ke argumennya nih. Kalau yang paragraf kedua coba argumennya tuh seperti ini. Little was understood about the earthquakes until the emergence of seismology at the beginning of the 20th century. Berarti sedikit katanya yang mengerti mengenai gempa bumi until
semuanya itu darurat di in the beginning of the 20th century gitu. Nah, kalau misalnya dari kalimat tersebut tuh, apa kira-kira? Yang A, exemplifying. Benar nggak? Benar. Benar ya. Kenapa benar? Kalau exemplifying itu sendiri apa sih? Nah, exemplifying itu di sini maksudnya yaitu memberikan contoh. Nah, di sini ada nggak memberikan contoh nih? Dari kata yang Miss kuningin tuh. Enggak dong ya, dari situ nggak ada contohnya kan? Maksudnya tuh lebih spesifik itu misalnya dikasih contoh misalnya ini nggak ada kan? Berarti itu bukan exemplifying masalah gitu. Sekarang criticizing coba. Criticizing. Mengkritisi. Benar nggak mengkritisi? Benar. Benar ya? Oke, kita simpan jawaban mengkritisi. Concern sekarang. Concern itu lebih ke khawatir. Benar nggak? Coba. Dari kalimat ini nih yang dikuning. Enggak? Enggak. Ada yang benar juga? Benar, oke. Berarti B, C ya. Sekarang satisfied. Wow. Benar nggak nih kalimat ini? Tidak. Enggak dong ya. Aduh, kalau kalian jawab iya. Aduh, kalian agak-agak psycho nantinya ya. Satisfied. Satisfied itu Masa gempa, puas masa gempa ya. menyenangkan? Enggak dong. Iya, nah. Iya begitu benar. Sip lah. Sekarang optimistik. Benar nggak optimistik nih dari sini? Enggak ya, enggak ada kata optimis justru di sini. Little was understood, masa jadi optimis? Gitu. Berarti yang jawabannya yang benar yang mana? Yang B atau yang C nih? Ada kata criticizing and concern. C. C ya, lebih ke C. Ini tuh jadi lebih ke apa ya? Sikapnya tuh lebih khawatir gitu. Karena apa? Karena ini sedikit gitu yang mengetahui tentang gempa gitu. Sampai terjadi kegawat daruratan ya in the beginning of the century dari yang concern yang apa sih yang kayak benar-benar care about earthquake itu katanya sedikit gitu. Nah, makanya di sini dikatakan concern, khawatir gitu, bukan criticizing. Kalau misalnya criticizing itu kan misalnya para pakar menjalankan tugasnya dengan baik kayak gitu. Pakar seismologi misalnya, pakar ilmu ilmu gempa bumi kan, pakar seismologi misalnya tidak menjalankan tugasnya dengan baik karena bla 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 gitu. Nah, itu baru mengkritisi. Nah, kalau ini kan little was understood about earthquakes. Nah, itu berarti lebih ke seperti itu khawatir gitu. Jangan ketukar ya. Sekarang Siap. almost done everyone. 3 nomor lagi. The paragraph following the passage was likely discussed. Sekarang kita garis bawahi dulu yang jadi keywordsnya nih. Ini. Terus yang ini nih. Maksudnya ini gimana coba? Kalian ngerti nggak? Maksud dari pertanyaannya apa kira-kira? Nah, ini tuh sendiri maksud pertanyaannya itu the paragraph following the passage most likely discuss following the passage. Berarti kira-kira kalau misalnya kita mau bikin paragraf lagi setelah ini, tentang apa? Berarti kita lihat aja dari paragraf yang terakhirnya nih di sini ya kan? Kita lihat nih. The following passage kan, berarti paragraf setelahnya, berarti setelah paragraf ini kalau misalnya kita mau bikin paragraf, itu kira-kira mengenai apa? Kita bacain. Very great earthquakes occur on average about once per year. Okay. Over the centuries, they have been responsible for millions of deaths and an incalculable amount of damage to property. Okay. Oke. Cari sekarang possible answer. Suggestion to emerge the seismology to detect the earthquake. Oke, ini bisa jadi sih sebetulnya. Examples of the substantial damage that caused by the substantial damage. Apa ini contoh dari kerusakan yang masa sih? Nggak usah dicontohin kayaknya kalau di sini. Kalau kerusakan gempa bumi ya biasa aja yang kayak gitu paling runtuh kayak gitu kan.
Berarti kayaknya nggak usah nih kalau misalnya apa example itu nggak masuk nih paragraf selanjutnya. Kita lihat. Benar-benar. 5 menit lagi, Miss. Oke, wow. Oke, berarti ini salah ya. Sekarang di development nih. The development juga kayaknya salah nih, karena udah ada kan sebetulnya development-nya itu. Nah, ini begin the mana? Oke. Berarti kalau development itu kan apa ya? Kayak lebih ke pengembangan ya. Pengembangan seismologi. Kalau seismologi itu sendiri kan ilmu tentang ini ya, ilmu tentang apa gempa bumi kan. Berarti kayaknya ini salah deh nih. Kan udah ada kalau ilmu tentang gempa buminya dari dulu juga gitu. Nah, sekarang the factors that cause the earthquake and seismic wave. The faktornya. Really? Kalau misalnya dari sini enggak deh kayaknya. Kalau misalnya langsung ke faktor itu lebih ke jadinya aclog-aclogan gitu lah si paragrafnya tuh. Ini juga enggak ya. Terus yang the reason juga kayaknya enggak ini deh. The reason why we need seismology kayaknya enggak make sense ya kalau ini. Berarti jawaban yang paling tepatnya itu suggestion. Suggestion itu kayak lebih ke saran ya. To detect the earthquake. Karena kan ini nih, very good earthquake occur and Jadi apa ya? Suggestion aja sih untuk mendeteksi earthquake itu lebih dini gitu. Nah, lebih dini supaya ini nih si average of mana? Si average of about once per year-nya itu nggak terlalu banyak, very great kan di sini very great, nggak terlalu banyak, makanya kita harus ini nih apa suggestion to emerge the seismology to detect the earthquake biar lebih sedikit gitu kerusakan. Oke, kita lanjut 4 menit lagi. The best summary of the text is summary. Kita lihat summary. Paragraf awal sama paragraf kedua itu lihat aja yang awalnya. Earthquake berarti ini lebih ke definisi ya. Kalau yang ini tadi lebih ke damage-nya kan, damage-nya itu apa gitu. Oke, berarti nanti nomor 10 itu harus mengandung harus mengandung definisi sama apa tadi? Damage. Oke, ada nggak? Earthquake is any sudden can be identified. Ini nggak ada damage-nya ya, ini cuma definisi aja, berarti ini juga salah. Karena yang kedua, earthquake is any, that can cause substantial damage. Nih ada nih. Oke, berarti Benar. jelas yang B ya. Benar. Gitu jadinya. Kalian harus lihat aja langsung dari paragraf 1, 2, intinya apa. Kalian cari nanti di ininya, itu udah nanti masuk summary. Berarti yang C, D, E ini udah pasti salah. Gitu ya kan. Sekarang satu lagi pemirsa, number 11. What will happen when the passage of seismic waves through earth rocks? Nah, ini harus lihat ini nih. Harus lihat teksnya. Ini nih, seismic waves through earth rocks. Ini definisinya ya. Oke, caused by the passage, ya berarti akan terjadi gempa bumi dong ya. Kan itu definisi dari gempa bumi. Berarti jawaban yang paling tepat yang mana? Yang B, ya, it may cause the earthquake. Kalau why and how itu kan gak dijelasin how-nya itu gimana kan? Gitu. Jadi it will store some form of energy juga enggak. Nah, itu berarti yang paling tepat itu yang B. Karena memang ini tuh kan apa ya? Dari teksnya aja ini tuh sudah mengandung definisi dari gempa bumi itu sendiri. Makanya langsung aja kita bisa menyimpulkan bahwa itu tuh akan terjadi gempa bumi. Gitu. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Karena sudah selesai nih ininya. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum Miss tutup? Enggak, Miss. Enggak ya, oke. Karena udah hampir habis ya waktunya, jadi Miss close aja untuk meeting sekarang. Terima kasih ya telah bergabung di pelatihan UTBK TES ya. Miss berdoa semoga kalian lancar nanti pas waktunya dan jangan lupa untuk tenang ya mengerjakannya. Amin. Nah, terus juga ini nih, Amin, ya Rabbal things ininya, ini kalian coba inget-inget ya, karena akan seperti ini selalu gitu alurnya. Jadi coba nanti juga ini di ininya di OneNote ya. Oke, if there's no question,
Ya nanti ke Pak Devin deh. Oke, nanti ke Pak Devin. Thank you, Miss. I will close this meeting. Thank you so much for joining me today, and I hope you have a good day. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.